Halo, salam semangat kepada anak didik peserta didik kami yang baru. Salam jumpa dan salam belajar untuk kita di pertemuan yang pertama kali. Saya harap, Bapak harap dimanapun kalian berada pada saat ini, semuanya tetap di dalam keadaan yang semangat, dalam keadaan yang sehat, dan tetap memiliki niat yang belajar yang baik, walaupun keadaan pembelajaran kita masih keadaan yang seperti ini. Saya harapkan selalu, walaupun seperti adanya, kita tetap semangat di dalam pembelajaran kita, karena kita ketahui apa yang kita dapatkan hari ini pasti bisa menjadi bekal di dalam kehidupan kita ke depannya. Nah, salam kenal dari saya kepada seluruh anak didik kami, peserta didik kami. Perkenalkan, nama saya yaitu Nikos Prankasianturi. Saya ini membawa mata pelajaran fisika di SMA Kartika 14 Pematang Siantar. Inisial saya di dalam roster disingkatkan dengan huruf NS. Saya rasa itu saja menjadi perkenalan saya kepada seluruh anak didik kami, dan nanti kalau kedepannya kita bisa membuat perkenalan lebih banyak lagi dalam perbincangan kita dengan cara tatap muka kita mungkin bisa kita lakukan ke depan. Dari situ kita bisa saling mengenal satu sama lain. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita yang pertama di dalam topik pelajaran kita, yaitu pelajaran fisika yang pertama pada hari ini. Pada topik yang pertama kita hari ini, topiknya yaitu besaran dan pengukuran. Nah, besaran itu saya sudah tulis di sini. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi anak didik kami seluruhnya, apa-apa saja yang bisa kamu ukur, itu bisa dinyatakan dengan angka. Contohnya, tinggi. Kamu bisa mengukur tinggi, dan maka tinggi itu bisa dinyatakan menjadi besaran. Kemudian suhu bisa kita ukur, maka suhu juga dinyatakan dalam besaran. Kemudian luas, kamu bisa melakukan pengukuran luas, makanya luas juga dinyatakan menjadi besaran. Kemudian pertanyaannya sekarang, kenapa besaran itu harus dinyatakan dengan angka, tidak di dalam sifat, kata sifat? Jawabannya, karena kata sifat itu terbatas. Contohnya, kelingking saya kecil, badan saya besar, mobil itu amat besar, kapal terbang itu sangat besar, bandara luar biasa besar. Dari bahasa seperti itu, kita bisa melihat keterbatasan daripada kata sifat. Kalau seandainya saya tanya, seberapa besarkah provinsi, seberapa besarkah negara, benua, planet, samudra, atau apapun, makanya kita mempunyai batasannya. Karena itu, besaran itu harus dinyatakan dengan angka. Karena segala sesuatunya, besar kecilnya suatu hal, bisa kita nyatakan dengan angka, maka tidak akan memiliki keterbatasan. Contohnya, kalau saya bilang seperti ini, tinggi saya 160 cm, panjangnya mobil 4 meter, panjangnya lokomotif sebuah kereta api 15 meter. Panjangnya sebuah pesawat 70 meter. Semuanya tidak memiliki keterbatasan karena kita nyatakan di dalam angka. Kemudian, adakah sesuatu yang bisa kita ukur tetapi kita tidak bisa menyatakan dalam angka? Jawabannya ada. Contohnya, seberapa sayangkah kamu kepada adikmu? Contoh kemudian, seberapa indahkah pemandangan pulau tersebut? Contohnya kemudian, seberapa senangkah kamu ketika kamu dibelikan sepeda baru? Contohnya kemudian, seberapa hormatkah kamu kepada orang tua kamu? Hal itu bisa kita ukur, tetapi tidak bisa kita nyatakan di dalam angka. Maka karena itu disebut bukanlah merupakan suatu besaran. Jadi besaran itu adalah suatu hal yang bisa kamu ukur dan kamu nyatakan di dalam angka. Adakah besaran yang tidak memiliki satuan? Ada sesuatu besaran tetapi tidak memiliki angka. Contohnya memiliki satuan. Contohnya indeks bias. Itu suatu besaran tetapi tidak memiliki satuan dan itu contohnya adalah indeks bias. Itu kemudian suatu besaran dinyatakan di dalam satuan, dan satuan itu kita bagi atas dua jenis, yaitu satuan baku dan satuan non-baku. Satuan baku ini diperbuat supaya tidak ada kesalahpengertian dari orang
tentang daripada satuan itu. Satuan ini dibuat kesetaraan secara internasional, maka sering juga dinyatakan dengan satuan baku. Contohnya kesatuan baku itu adalah meter. Makanya kalau saya berbilang seperti ini, tinggi saya 180 meter, maka orang yang ada di Eropa, orang yang ada di Amerika, orang yang ada di Afrika sudah mengerti maksud daripada saya. Kemudian kalau dikatakan satuan non baku, yaitu satuan yang tidak memiliki kejelasan. Contohnya seperti ini. Panjang daripada meja ini adalah 5 jengkal. Makanya tidak memiliki pengertian yang baik karena jengkal saya dengan jengkal kalian berbeda-beda. Makanya bisa saja saya bilang ini 5 jengkal, tetapi orang bisa menyatakan ini 6 jengkal, tapi orang lain bisa menyatakan ini 5,5 jengkal. Karena ukuran daripada jengkal kita berbeda-beda. Nah, itulah contoh daripada satuan. Kemudian, tentang besaran tadi kembali. Besaran itu dibagi atas 2 jenis. Yang pertama namanya adalah besaran pokok. Pengertian daripada besaran pokok yaitu besaran yang menjadi induk dalam besaran fisika. Dan kemudian yang kedua daripada besaran adalah besaran turunan, yaitu besaran yang lahir daripada besaran-besaran pokok. Contohnya, contoh-contoh daripada besaran pokok. Besaran pokok contohnya ada 7 jenis. Yang pertama namanya panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan juga intensitas cahaya. Kalau panjang, satuannya itu adalah meter yang disingkat dengan M. Dilambangkan dengan P kecil dan dimensinya adalah L besar. Massa, satuannya adalah kilogram, disingkat dengan kg, di mana lambangnya adalah M kecil dan dimensinya adalah M besar. Suhu, di mana satuannya adalah Kelvin, ditulis dengan K besar, lambangnya adalah T besar dan dimensinya adalah Theta. Kemudian kuat arus, satuannya adalah ampere yang ditulis dengan huruf A besar dan kemudian lambangnya adalah I dan dimensinya adalah I besar. Kemudian yang keenam, contoh dari besaran pokok adalah jumlah zat. Satuannya adalah mol, dilambangkan dengan N kecil dan dimensinya adalah N besar. Yang kemudian besaran. Yang ketujuh yaitu intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela, disingkat dengan CD, lambangnya adalah I besar, dan dimensinya adalah J. Jadi besaran pokok itu ada 7, dan besaran pokok ini tidak bertambah lagi. Artinya besaran ini menjadi induk dari semua besaran-besaran yang ada di dalam fisika. Itu besaran pokok. Kemudian contoh daripada besaran turunan, yaitu kecepatan, luas, volume, percepatan, dan lain-lain. Atau besaran turun itu adalah besaran-besaran yang selain daripada ketujuh daripada besaran pokok. Contohnya adik-adik pernah dengar kata tegangan, itu merupakan besaran turunan. Contoh kemudian adik-adik pernah mendengar kata energi, baik itu energi mekanika, energi kinetis, energi potensial, itu juga merupakan daripada besaran turunan. Contohnya lagi daya, contohnya lagi gaya, dan lain-lain. Itulah sepokoknya lebih daripada selain daripada yang ketujuh ini, yang kamu jumpai di dalam fisika, itu disebut dengan besaran turunan. Kemudian, itulah merupakan daripada besaran. Nah, sekarang kita masuk kepada topik yang selanjutnya, yaitu berjudulnya adalah dimensi. Dimensi adalah cara untuk mengekspresikan suatu besaran. Nanti saya contohkan pengertian daripada dimensinya. Fungsi daripada dimensi yaitu 1, membuktikan kebenaran suatu persamaan. Yang kedua, menurunkan suatu besaran dari besaran yang mempengaruhinya. Dan yang ketiga, menunjukkan kesetaraan beberapa besaran. Nah, yang paling penting yang harus dimengerti oleh anak didik kami yaitu mengenai tentang bagaimana cara menentukan dimensi. Untuk cara menentukan dimensi itu harus dilakukan secara dimensi. Ada 3 langkah. Sistematis. Arti sistematis nggak boleh lompat-lompat. Yang pertama, anak didik kami untuk menentukan dimensi harus tahu terlebih dahulu yaitu rumusnya apa. Yang kedua, harus tahu satuannya apa. Baru yang ketiga, baru kita bisa menentukan dimensi. Jadi, langkah-langkah untuk menentukan dimensi ada 3 yang dikerjakan secara sistematis yang nggak bisa lompat-lompat. Yang pertama tadi,
anak didik kami harus tahu rumus. Yang kedua, harus tahu satuan. Dan yang ketiga, harus tahu dimensi. Untuk menentukan dimensi yang ketiga ini, anak didik kami tinggal melihat dari tabel daripada besaran pokok. Di sini ada kata dimensi, inilah dimensi yang akan dari sinilah nanti anak didik kami bisa menentukan dimensinya. Berarti anak didik kami yang perlu diketahui adalah rumusnya dan satuannya. Jadi kalau anak didik kami nggak tahu rumusnya dari suatu besaran, kamu nggak akan bisa menentukan dimensinya. Jadi tahu dulu rumus, kemudian kamu tahu satuannya, maka kamu bisa menentukan dimensinya. Contoh saya Bapak buat. Misalkan orang bertanya sama kamu, coba tentukan dimensi daripada kecepatan. Dimensi kecepatan. Nah, yang pertama berarti harus tahu apa? Tahu rumus. Maka anak didik kami harus tahu dulu apa rumus daripada kecepatan. Rumus kecepatan itu yaitu V sama dengan S per T, yaitu jarak dibagi waktu. Itu rumus daripada kecepatan. Yang kedua, anak didik kami harus tahu apa? Satuan. Nah, tentukan satuan daripada kecepatan. Kita lihat satu-satu. Satuan daripada jarak apa? Meter. Dibagi, satuan daripada waktu apa? Sekon. Dapat. Rumusnya sudah dapat, yaitu S per T, yaitu jarak dibagi waktu. Kemudian yang langkah kedua dapat satuannya, yaitu meter per sekon. Kemudian yang ketiga, tentukan dimensi. Tinggal melihat saja dimensinya daripada tabel yang ada di sini. Meter, dimensinya apa? Meter dimensinya yaitu L. Kita tinggal tulis L. Per, tulis per. Dimensi sekon, tinggal lihat dari sini. Waktu, dimensi sekon. Dimensinya apa? T, tulis T. Maka dimensi daripada kecepatan adalah L per T. Atau biasa ditulis L dikali T minus 1. Kenapa pakai minus 1? Biasanya di dalam matematika dasar, jika suatu hal seperti ini T, Bapak jelaskan, ini T tanpa ditulis sebenarnya ada pangkat 1. Tanpa ditulis. Jadi, kalau per kita ganti jadi kali, maka pangkatnya ini akan mengalami perubahan tanda. Di sini positif, kalau yang kita ganti per jadi kali, maka tandanya di sini yang positif kita ganti menjadi negatif. Maka kita tuliskan L dikali T minus 1. Jadi, dimensi daripada kecepatan adalah L kali T minus 1. Ditentukan dari apa? Tahu dulu rumus, kemudian tahu apa? Satuan, kemudian tahu apa? Dimensi. Contoh kemudian selanjutnya. Seandainya orang bertanya sama kamu, tentukan dimensi daripada volume. Nah, pertama, tadi langkahnya apa? Tahu dulu rumus. Nah, sekarang, apa rumus daripada volume? Rumus volume adalah V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Inilah rumus daripada volume. Kemudian apa? Tentukan yang kedua. Langkah kedua yaitu untuk menentukan satuan. Tentukan satuan daripada volume. Kita lihat satu-satu deh. Panjang, satuannya apa? Meter. Kali, tulis kali. Lebar, satuannya apa? Meter. Tulis meter. Kali, T. Tinggi, satuannya apa? Meter. Maka meter kali meter adalah meter pangkat 3. Maka volume, rumusnya tadi langkah pertama panjang kali lebar kali tinggi. Langkah kedua satuan. Satuannya apa? Meter pangkat 3. Tinggal kita tentukan. Siap langkah 2, tentukan sekarang apa? Dimensi. Tentukan dimensi. Tinggal kamu lihat daripada tabel. Contohnya, meter dimensinya apa? L. Kamu tinggal tulis L, karena pangkat 3, tulis pangkat 3. Maka, dimensi daripada volume adalah L pangkat 3. Nah, itu contohnya. Yang terakhir, contoh terakhir. Saya kasih contoh dimensi daripada percepatan. Langkah pertama tadi apa? Tahu dulu rumus. Rumus dari percepatan apa? Yaitu
A sama dengan V per T, yaitu kecepatan dibagi waktu. Itu rumusnya. Rumus dari percepatan adalah kecepatan dibagi waktu atau V per T. Nah, kemudian yang kedua, menentukan apa? Satuan. Kita tentukan satuan. Kecepatan, tadi satuannya apa? Ini tadi, kecepatan satuan yang kita dapat adalah meter per sekon. Tulis, meter per sekon. Kemudian, karena per di sini bikin per, satuan daripada waktu yaitu sekon. Maka kalau kita sederhanakan, ini adalah N per sekon kuadrat. Maka kita tuliskan dimensi daripada meter. Lihat dimensi meter L. Kita tulis L per T dimensi S sekon adalah T. Kita tulis T pangkat 2. Maka kita sederhanakan tadi L dikali T pangkat minus 2. Nah, demikianlah anak didik kami cara untuk menentukan daripada sebuah dimensi. Bapak harap apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi hal yang baik bagi kamu. Walaupun demikian cara kita belajar hari ini, tetap semangat dan selalu berdoa semoga apa yang terjadi hari ini bisa secepatnya berakhir. Itu saja Bapak sampaikan dalam pelajaran kita hari ini. Salam semangat bagi seluruh anak didik kami.